Selamat pagi adik-adik. Selamat datang di ibadah HKBP Jatiwaringin. Kak. Halo Halo adik-adik. semua. Selamat pagi, Kak. Sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu, Kakak Dwi dan Kakak Venina akan mengajak adik-adik untuk kita latihan lagu baru hari ini. Wah, lagu baru berarti kita harus belajar lagu dong ya, Kak? Iya, kita mau belajar lagu baru, lagunya gampang banget, baitnya sedikit banget. Yuk, sebelum kita mulai ibadah, lagunya sudah ada di depan adik-adik, kita Kakak Dwi dan Kakak Venina akan baca terlebih dahulu, baru adik-adik ikuti di rumah masing-masing ya. Ayo Kak Venina, 1, 2, 3. Siapa mendengarkan kata-kata Tuhan dan setia melakukannya, orang itu bijaksana. Sekarang adik-adik ikuti di rumah ya, tapi Kakak Dwi dan Kakak Venina akan bantu adik-adik terlebih dahulu. 1, 2, 3. Siapa mendengarkan adik-adik kata-kata Tuhan adik-adik dan setia melakukannya, adik-adik, orang itu bijaksana. Di rumah, wah belum ada yang ngikutin. Ayo kita mulai lagi dari awal. Adik-adik di rumah harus baca juga. Tuh siapa tuh yang belum ngikutin tuh? Masih ada yang belum fokus ya? Masih ada yang belum fokus ya? Ayo kita ikuti untuk lagu baru ini supaya nanti saat lagu ini dinyanyiin kita semuanya bisa. Kita ulang lagi ya Kak Venina ya. Ya. Siap? 1, 2, 3. Siapa mendengarkan adik-adik kata-kata Tuhan adik-adik dan setia melakukannya, adik-adik, orang itu bijaksana. Bisa dong Kak, kan liriknya juga gampang. Iya, kalau bisa liriknya udah dihafal. Soalnya cuma ada berapa tuh? 1, 2, 3 bait aja. Ayo, sekarang kita mau mulai ibadah karena kita sudah belajar lagu. Kita mau nyanyiin dulu aja kali ya Kak sekali, biar tahu nadanya. Iya, boleh? berarti pakai musik juga dong ya Kak? Pakai musik. Boleh ya? Boleh ya? Boleh. Ayo Kakak, kita mau bernyanyi sekali. Jangan lupa senyum. Boleh sambil duduk dulu. Siapa mendengarkan kata-kata Tuhan dan setia melakukannya, orang itu bijaksana. Satu kali lagi. Siapa mendengarkan kata-kata Tuhan dan setia melakukannya, orang itu bijaksana. Gampang ya lagunya? Gampang dong. Oke, kalau gitu kita mau masuk ke ibadah kita. Tapi sebelumnya Kak Venina akan menyampaikan informasi sebelum kita mulai ibadah. Apa tuh Kak informasinya? Nah, sebelum memulai ibadah, kita harus menyiapkan dulu Kak. Menyiapkan apa Kak? Kalau misalkan kita mau ke gereja, itu kita harus bawa apa ya Kak? Bawa apa ya? Pulpen? Bukan. Apa? Oh, Kak Dwi tahu. Alkitab. Iya, Alkitab. Nih adik-adik. Coba adik-adik tunjukkan Alkitabnya. Alkitabnya ditunjukkan. Wah, keren banget ya Kak. Jangan lupa Alkitabnya selalu ada di depan adik-adik ya. Jangan langsung taruh dulu di kamarnya. Terus ada informasi apa lagi Kak? Nah, kalau kita mau memulai ibadah, kita boleh makan nggak Kak? Nggak boleh. Oh, berarti informasi keduanya kita nggak boleh makan selama ibadah ya Kak? Iya, tapi kalau misalkan minum boleh nggak Kak? Minum boleh, tapi jangan minum terus, sekali-sekali aja ya. Iya. Terus ada informasi apa lagi Kak? Nah, kalau misalkan kita ibadah, kita nggak boleh tidur-tiduran. Oh, nggak boleh, adik-adik nggak boleh ada yang bobo selama ibadah.
Ayo siapa yang tadi pagi belum cuci muka atau belum mandi? Ayo siapa? Ayo kelihatan nih dari layar. Siapa yang sudah mandi angkat tangannya? Angkat tangan. Siapa yang sudah mandi angkat tangannya? Wah, Wah, semuanya sudah mandi ternyata. berarti udah siap banget ya, Siap Kak? banget buat ibadah skala minggu. Terus ada informasi apa lagi, Nah. Kak? Informasi yang keempat, Yang keempat, selama ibadah kamera zoom-nya harus tetap dibuka. oh iya dong. Pokoknya kamera zoom-nya tidak boleh ada yang ditutup. Semuanya harus dibuka. Gitu ya Kak Fenina ya? Iya Kak Dwi, biar kita juga bisa ngeliat adik-adik yang udah siap buat dengerin firman Tuhan. Oh iya, betul. Nah. Terus ada informasi apa lagi Kak? Untuk informasi yang kelima, adik-adik diingatkan untuk mengganti display nama Zoom-nya. Oh iya, coba. Contohnya Kita kayak apa Kak? Contohnya, oh gini. Sebelumnya sambil kita memperkenalkan siapa sih pelayan hari ini? Siapa tahu ada yang lupa sama Kak Dwi atau sama Kak Fenina. Kak Dwi yang mana sih mukanya? Iya, soalnya kan udah lama nggak ketemu ya Kak. Iya, Kak Fenina yang mana sih? Mukanya yang ini. Dan siapa yang tahu Kak Dwi dari kelas berapa atau Kak Fenina dari kelas berapa? Pasti adik-adik udah lupa ya. Ya udah kalau gitu, kita mau memperkenalkan lagi ya Kak. Misalnya, Kak Dwi kan dari kelas B. B__ Dwi Silaban. Kalau Nah, Kak Fenina? Kalau kakak dari kelas 1 SD berarti 1 SD _ Fenina Boru Panjaitan. Jangan lupa Boru dan marganya diikutsertakan ya. Terus Kak, kalau misalnya aku ibadahnya berdua sama adik aku gimana? Bisa, caranya misalkan adik kamu kelas B, terus kamu kelas 1. Caranya B_1 SD _ Dwi Boru Silaban _ Fenina Boru Panjaitan. Gampang ya? Gampang kan? Buat mama dan papa atau kakak abang yang mendampingi adik-adik, tolong dibantu buat display namanya ya, diganti display namanya. Oke? Jangan lupa ya. Siapa nih yang belum? Nanti dibantu sama kakak abang sekolah minggu juga yang di rumah. Yang selanjutnya kita juga mau memperkenalkan pemain musik kita Kak, pemain keyboard musik kita. di sekolah minggu nih Kak. Siapa ya namanya? Ada ingat? Wah, ada yang ingat. Oh, Karika ingat ya. Kak Monik juga ingat. Ini namanya adalah Kak Dewi Marpaus. Halo Kak Dewi. Oke, selanjutnya ada juga yang membantu kita melayani hari ini, tapi tidak terlihat. Ada Abang Sandy Margana Baban, ada Kak Yolanda Pakpahan, ada Abang Otnil Tambunan, ada Abang Evan Panggabean, dan ada Kakak Tasya, dan ada Kakak Nay. Nanti selanjutnya kita ketemu di sini ya. Oke, terus apa lagi Kak? Ada lagi nggak Kak pengumumannya? Udah Kak, kayaknya cukup aja. Oke. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, yuk adik-adik kita siapkan hati kita, pikiran kita lipat tangannya. Yuk kita bersaat teduh. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita memasuki ibadah kita mau olahraga dulu nih, Kak. Olahraga? Kita mau loncat-loncat ya? Iya dong. Wah, aku suka loncat-loncat. Nah, adik-adik, yuk kita bangkit berdiri. Kita menyanyikan lagu I Love You Jesus. Deep down in my heart, I love you, Jesus. Deep down in my heart, think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Sekali lagi. I love you, Jesus.
about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Nah, adik-adik, kita masih bangkit berdiri, kita mau memulai ibadah kita. Kita bernyanyi dengan Bapa Engkau sungguh baik. Dengan sikap berdoa karena kita mau kita dalam. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Dengan sikap berdoa, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapakku berterima kasih. Bapa, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Yuk adik-adik, kita lipat tangannya. Kita akan berdoa dipimpin oleh adik kita Abigail Boru Haryanja dari kelas 5 SD. Adik-adik tetap berdiri ya dengan sikap berdoa. Mari teman-teman kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kiranya sebentar lagi kami akan beribadah Tuhan, berkatilah kami Tuhan, agar kami dapat fokus dalam ibadah kami pada hari ini. Dan ya Tuhan, kiranya semoga corona ini cepat berlalu Tuhan, agar kami dapat datang ke rumah-Mu dan beribadah secara langsung lagi. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Amin. Terima kasih Kakak Abigail. Yuk adik-adik, Kita boleh duduk kembali karena kita mau mendengarkan hukum Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau bernyanyi lagu yang tadi kita belajar bersama-sama. Siapa mendengarkan kata-kata Tuhan? Dengan senyum. Jangan lupa senyum. Siapa mendengarkan kata-kata Tuhan dan setia melakukannya, orang itu bijaksana. Satu kali lagi kita mau bernyanyi. Siapa mendengarkan? Siapa mendengarkan kata-kata Tuhan dan setia melakukannya, orang itu bijaksana. Adik-adik, kita mau membaca hukum Taurat yang ke-6 dalam bahasa Indonesia dan bahasa Batak. Yuk, semua hukum Tauratnya sudah ada di depan adik-adik. Kita mau baca bersama-sama. 1, 2, 3. Hukum Taurat ke-6, jangan engkau membunuh. Dalam bahasa Batak, kita mau baca bersama-sama kembali. 1, 2, 3. Patik paonomhon, unang homamunu. Apa sih artinya? Kita mau baca artinya dalam bahasa Indonesia. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah
Sebab itu, jangan kita mengancam kehidupan tetangga kita atau sesama kita maupun mendatangkan bahaya kepadanya, melainkan kita harus bersahabat dan membantu kehidupan mereka. Wah, maksudnya luar biasa ya. Setelah kita sudah membaca Patik yang ke-6, kita mau minta kekuatan dari Tuhan. Mari kita berdoa. 1, 2, 3. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Amin. Nah, adik-adik, yuk kita bangkit berdiri. Berdiri lagi. Iya, sebelum kita mau mengaku dosa kita bernyanyi. Di dalam dunia ada 2 jalan. Ayo bangkit berdiri semuanya. Di dalam dunia ada 2 jalan, lebar dan sempit, mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati, tapi yang sempit Tuhan berkati. Sekali lagi. Di dalam dunia ada 2 jalan, lebar dan sempit, mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati, tapi yang sempit Tuhan berkati. Adik-adik, kita masih tetap berdiri. Kita mau mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Kita tutup mata, lipat tangan, kita berdoa bersama. Ya Tuhan Allah, ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Yuk adik-adik, kita duduk kembali. Boleh duduk kembali. Sekarang kita mau membaca ayat bulanan, Kak. Kok ada ayat bulanan juga ya, Kak? Ada dong, setiap minggu kita ada ayat bulanan. Hari ini ayat bulanannya masih sama ya, Kak, sama kayak minggu lalu? Iya dong, masih sama. Karena hari ini masih bulan November di minggu kedua. Kita mau baca ayat bulanan yang diambil dari Amos 5 ayat 24. Kita mau baca sama-sama ya, Kak Venina? Yuk, adik-adik. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Amos 5 Ayat 24. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Kak Venina, sekali lagi yuk. Tadi adik-adiknya ada yang belum baca tuh. Iya tuh, ada yang belum dengerin juga, Kak. Iya, ada yang masih ganggu adiknya tuh, ada yang ganggu adiknya. Siapa tuh? Abang siapa tuh namanya? Yuk kita baca sekali lagi ya. Suaranya harus kenceng, walaupun Kakak Du di sini nggak dengar, tapi adik-adik kelihatan dari sini suaranya kenceng atau enggak. Oke, kita ulang sekali lagi. Kita mau baca ayat bulanan kita yang diambil dari Amos 5 ayat 24. 1, 2, 3. Amos 5 ayat 24. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Good. Nah, tapi Kakak ada bahasa Bataknya juga dong, Kak. Oh iya, bahasa Bataknya apa tuh, Iya. Kak? Coba Kak Venina kasih tahu dong bahasa Bataknya. Jadi, margiling-giling ma songon aik uhumi. Jala hati goran songon sungena soolo marsi. Yuk, kita sekarang baca sama adik-adik dalam bahasa Batak. 1, 2, 3. Amos 5 ayat 24. Jadi, margiling-giling ma songon aik uhumi. Jala Hati goran songon sungen soolo marsi. Keren. Adik-adik di rumah jangan lupa dihafalkan ya. Iya, jangan lupa dihafalin, minggu depan nggak boleh lagi baca. Nanti kakak abangnya nggak menampilkan ya. Yuk, kita mau bernyanyi kembali karena kita mau mengaku iman rasuli dengan berdiri. Kita mau nyanyi lagu Hatiku Penuh Nyanyian. Ayo adik-adik kita berdiri. Abang kakak juga berdiri ya yang di rumah.
hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Kita masih berdiri adik-adik, kita mau mengakui iman rasuli dengan sikap sempurna, tangan kanan dan tangan kirinya ditaruh di samping yang akan dipimpin oleh adik sekolah minggu Samantha Boru Simanjuntak dari kelas 5 SD dan adiknya Gavin Simanjuntak dari 2 SD. Mari teman-teman kita bersama-sama mengucapkan janji iman rasuli kita. Mari kita ucapkan, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Nah, adik-adik, kita ada pengumuman nih hari ini. Yang pertama itu Kakak Dwi dan Kakak Venina mau memberitakan berita duka cita karena pada hari Kamis tanggal 5 November, abang sekolah minggu kita, mamahnya telah meninggal dunia, dan kita mau sama-sama berdoa untuk Abang Timbul Manulang. Adik-adik di rumah boleh berdoa buat keluarga Abang Timbul. Semoga Abang Timbul tetap sukacita dan tetap semangat dalam menjalani hari-harinya. Jadi adik-adik di rumah boleh kita berdoa sama-sama ya buat Abang Timbul. Oke. Sekarang kita mau mendengarkan pengumuman kedua dari Kakak Venina. Nah, pengumuman yang kedua, ibadah sekolah minggu masih tetap lewat Zoom, Kakak. Ibadah minggu yang ke depan. Oke, minggu depan kita masih ibadah lewat Zoom ya. Terus Kakak Venina, kita harus apa sih? Kan kita harus mengikuti apa ya, protokol kesehatan. Iya, kita harus mengikuti protokol kesehatan dengan cara 3M. 3M itu apa sih, Kak? 3M itu memakai masker, terus Mencuci tangan dan menjaga jarak. jarak. Ayo, di sini siapa yang masih suka bermain keluar rumah? Kalau masih suka bermain keluar rumah, kalau bisa adik-adik jangan dulu ya. Nah, tapi kalau misalnya mau nanya PR nih Kak Dwi, Kak Venina, aku tuh mau nanya PR, kebetulan teman sekolahku rumahnya di sebelah. Gak apa-apa, tapi harus jaga jarak ya Kak. Iya, harus tetap pakai masker juga kalau keluar rumah. Iya, betul. Terus apa lagi Kak pengumumannya? Oh iya, Kak Dwi, kita itu masih ngadain Natal gak sih, Kak? Tapi sebelum aku infoin tentang Natal, aku mau infoin dulu nih. Adik-adik coba semuanya kameranya dibuka. Nih masih ada nih yang kameranya belum dibuka nih. Ya, adik-adik harus buka kameranya sampai nanti setelah selesai ibadah karena kita akan mengadakan Foto bersama. Foto.
jangan lupa siapin gayanya ya. Terus tadi Kak Fenina menyinggung masalah Natal. Wah, kita masih tetap ada Natal loh adik-adik. Siapa yang mau tahu tanggal berapa Natalnya? Angkat tangannya. Wah, semuanya mau tahu ya. Ini dia informasinya ada di hadapan adik-adik. Kita tetap mengadakan Natal. Natal kita akan diadakan lewat virtual adik-adik. Sedih ya, sekarang Natalnya kita tetap ada di virtual sama seperti minggu-minggu ini. Tapi nggak apa-apa, walaupun Natal virtual, tapi kita tetap bersuka cita untuk merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Yeay! Kita mau mengadakan Natal, kita mau ikuti perayaan Natal pada hari Sabtu 12 Desember 2020. Informasinya ada loh Kak di, apa sih namanya tuh? Yang ini Kak, yang aku tuh suka bikin status-status itu loh yang bulat-bulat. Apa namanya Kak? Di Instagram ya Kak? Oh iya, Instagram. Sekolah Minggu punya Instagram loh. Jangan lupa di follow Instagramnya. Terus yang ini Kak, yang kotak biru terus ada F-nya. Apa tuh Kak? Wah, kayaknya semua orang punya ya Kak? Punya dong Kak. Apa kan namanya? Namanya Facebook Kak. Facebook. Jangan lupa Facebook Sekolah Minggu juga di follow ya adik-adik. Serta YouTube Sekolah Minggu. Jangan lupa YouTube-nya ditonton karena YouTube Sekolah Minggu itu ada tentang ibadah kita yang sudah berjalan setiap minggunya. Jangan lupa adik-adik, nggak usah, Kak Benina, aku boleh nggak nanti pas Natal pakai baju baru? Boleh dong Kak. Boleh, tapi nggak usah terlalu dipaksain ya adik-adik, pakai baju yang lama juga masih bagus kok. Kita walaupun ibadah di rumah, boleh ya Kak Benina pakai baju yang bagus, pakai sepatu yang bagus. Yang ya, penting rapi ya Kak. Yang penting rapi. Yang baju Natal atau sepatu Natal tahun lalu juga nggak apa-apa. Kakak Dwi sama Kak Fenina juga ya kayak pakai Iya. baju tahun lalu ya. Iya. Iya. Oke, jangan lupa kita mengikuti seputar informasi Natal. Ditunggu ya adik-adik. Selanjutnya ada apa lagi Kak Fenina? Kita ada kesaksian pujian Kak. Katanya kesaksian pujiannya adik ini sambil memainkan alat musik ya Kak? Iya Kak, namanya itu Lovelyn Borusagala dari kelas 6 SD. Lagunya Terima Kasih Yesusku. Sambil memainkan gitar. Nah, Kita saksikan yuk adik-adik. Shalom, perkenalkan nama saya Lovelyn Sagala dari kelas 6. Saya ingin mempersembahkan lagu Terima Kasih Tuhan. Kasih Tuhan, untuk kasih setiamu, alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang Terima kasih untuk adik kita, Lovelyn Borusagala. Wah, suaranya bagus banget ya, Kak. Bagus. Buat adik-adik yang nantinya mau kesaksian pujian juga kayak Kak Lovelyn, boleh sambil main keyboard atau main alat musik yang lainnya, boleh loh. Sekarang
kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siapa di sini yang semangat nih buat dengerin firman Tuhan? Wah, semuanya ya, hebat. Berarti kita harus siapin apa Kak tadi? Siapin Alkitabnya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Amang Pendeta kita, Pendeta David Raja Guguk, kita mau bernyanyi lagu Mari Masuk. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku. Ya Yesus, into my heart, into my heart, into my heart, come into my heart, Lord Jesus, come in today. Come in to stay, come into my heart, Lord Jesus. Kita mau berdoa, kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, buat hari yang Tuhan berikan kepada kami untuk mendengarkan firman-Mu. Penuhilah anak-anak sekolah minggu ini dengan Roh Kudus-Mu, supaya dengan tuntunan Roh Kudus, anak-anak sekolah minggu ini dapat mengerti firman Tuhan yang akan didengarkan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu anak-anak sekolah minggu. Hari ini kita bersuka cita karena kita mau mendengarkan firman Tuhan. Coba diangkat Alkitabnya. Mana Alkitabnya? Coba diangkat dulu, ditunjukin dulu sama Mang Pendeta. Udah ada Alkitabnya? Ayo, yang lain mana Alkitabnya? Oke, kita buka Amsal pasal 4. Dibuka ya, Amsal pasal 4 ayat 10 sampai ayat 20. Ya, Amsal itu di Perjanjian Lama. Amsal di Perjanjian Lama pasal 4 ayat 10 sampai ayat 20. Udah dapat semua adik-adik? Udah ya? Amang Pendeta akan membacakan dari sini. Adik-adik sekolah minggu bisa mengikuti di rumah. Amsal 4 ayat 10. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu, aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya. Peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Janganlah menempuh jalan orang fasik, dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Jauhilah jalan itu,
janganlah melaluinya, menyimpanglah daripadanya, dan jalanlah terus. Karena mereka tidak dapat tidur bila tidak berbuat jahat. Kantuk mereka lenyap bila mereka tidak membuat orang tersandung. Karena mereka makan roti kefasikan dan minum anggur kelaliman. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Demikian firman Tuhan yang kita baca hari ini. Abang Pendeta ada cerita tentang dua orang anak. Mereka hidup menjadi anak orang yang berkecukupan. Kebetulan bapaknya punya harta yang banyak dan kedua anak ini ada dua sifat mereka. Anak yang pertama sifatnya itu rakus. Anak yang pertama ini sifatnya pengen bersenang-senang aja dalam hidupnya. Anak yang kedua rajin belajar, rajin bekerja, dan nurut kepada orang tua. Pada satu waktu, anak yang paling besar ini melihat harta bapaknya yang banyak. Lalu dia intip, wah ini harta bapakku banyak sekali. Tanahnya luas, rumahnya banyak. Ah ini aku harus minta ini sama bapakku katanya. Lalu anak yang besar itu karena dia sudah melihat harta bapaknya banyak, dia jumpailah bapaknya. Lalu dia ngomong, Bapak, aku mau hartamu itu. Berikan hartamu menjadi milikku. Lalu datang bapaknya ngomong, buat apa? Katanya gitu. Pokoknya aku mau pergi. Aku mau menikmati hidupku. Datang bapaknya ngomong, janganlah. Janganlah Amang, katanya. Janganlah anakku. Tinggallah bersama bapak di sini. Kalau kau tinggal di rumah bapak juga kan kau bisa menikmati harta bapak. Tapi anaknya ini karena dia sudah memang melihat harta bapaknya banyak, dia nggak mau. Pokoknya aku nggak mau, dia ngambek. Kalau bapak nggak mau ngasih harta itu sama aku nggak mau makan, katanya gitu. Kalau bapak nggak mau ngasih harta itu sama aku nggak mau bekerja lagi. Lalu bapaknya berpikir, ya sudahlah. Akhirnya harta itu pun dikasihlah sama anaknya yang paling besar itu. Datang anak yang paling besar itu dia senang. Ore, aku dapat harta banyak, katanya begitu. Dia berjalan-jalan, dia keliling-keliling kemana-mana. Dia makan-makan sepuasnya, dia belanja-belanja, dia beli semua apa yang dia inginkan. Lama-kelamaan hartanya pun habis. Akhirnya si anak itu tidak memiliki harta lagi, tidak memiliki apa-apa lagi, dia menjadi jatuh miskin. Lalu adiknya yang ditinggal di rumah bapaknya itu, meskipun dia tidak membeli apa saja yang dia inginkan, meskipun dia belum memiliki harta sebanyak abangnya dulu, tetapi anak yang kecil itu masih tinggal bersama dengan bapaknya. Adik-adik sekolah minggu, anak yang besar tadi itu menyesal. Aduh, aku udah lapar, aku nggak punya uang lagi. Benar yang dibilang bapakku itu, mending aku tinggal sama bapakku. Benar yang dibilang bapakku itu, karena aku pergi meninggalkan bapakku, aku sekarang kelaparan. Lalu dia berusaha untuk mencari bagaimana dia makan. Akhirnya bapaknya itu menemukan dia dan si anak itu pun kembali. Si anak yang besar itu minta maaf, maaf Pak ya, aku udah minta hartaku dari bapak, aku mau tinggal sama bapak lagi. Lalu bapaknya itu menerima kembali dan anak yang paling besar itu pun kembali tinggal dengan orang tuanya. Anak-anak sekolah minggu tahu itu cerita tentang apa? Itu cerita tentang dua anak yang hilang. Cerita tentang anak yang hilang. Itu cerita tentang cerita Tuhan Yesus.
Tuhan Yesus membuat perumpamaan ada 2 orang anak, yang satu dia hilang, mengambil keputusannya sendiri. Dia tidak mendengarkan omongan orang tuanya. Itu firman Tuhan kita hari ini. Adik-adik, kalau kita mau tinggal di dalam Tuhan, kita harus mempunyai pendengaran. Kita harus bisa mendengar. Kita harus mau mendengar. Kalau kita tidak mendengarkan, nanti kita bisa sesat. Kalau kita tidak mendengarkan apa firman Tuhan, kalau kita tidak mendengarkan apa omongan orang tua, kalau kita tidak mendengarkan kakak guru sekolah minggu, kalau kita tidak mendengarkan ajaran guru-guru di sekolah, maka nanti kita tidak bisa mengetahui apa-apa. Ya, ujung-ujungnya kita sok-sok tahu. Kita seolah-olah tahu, rupanya nggak tahu apa-apa. Tapi kalau kita mau mendengar, kita mau diam, mendengar, berpikir apa yang dibilang oleh guru, berpikir apa yang dikatakan pendeta, kakak guru sekolah minggu, baru kita simpan dalam hati kita. Jadi kita mau mendengar dulu. Jadi anak-anak sekolah minggu harus punya telinga yang mau mendengarkan firman Tuhan. Kenapa Bang Pendeta? Kenapa firman Tuhan itu harus didengarkan? Kenapa kita harus membaca firman Tuhan? Kenapa kita harus membuka Alkitab? Itu dikatakan firman Tuhan. Bila engkau mendengarkan firman Tuhan, maka dikatakan tadi, dia akan mengajarkan hikmat kepadamu dan memimpin engkau di jalan yang lurus. Jadi tadi tahu kan, dengarkan tadi lagu kita tadi ada 2 jalan. Satu jalan yang lebar, satu jalan yang sempit. Jalan yang lebar ada apa? Ada api. Itu tadi di lagu kita kan, ada 2 jalan, satu jalannya yang lebar, ada api. Ada satu lagi jalan yang sempit, tetapi itu membawa keselamatan. Jadi kalau anak-anak sekolah minggu nggak mau mendengarkan, asal jalan aja, nanti bisa-bisa jalannya ke jalan yang lebar tadi. Padahal kita ketemu di depannya ada api. Jadi adik-adik sekolah minggu harus mau mendengarkan. Sehingga kita bisa berjalan di dalam jalan Tuhan. Dan jalan kita itu lurus. Maka dikatakan Tuhan juga, supaya umurmu panjang. Supaya panjang umurmu. Ketika kau mau mendengarkan firman Tuhan. Diingatkan, ada larangan. Larangan dikatakan begini, jangan ikut-ikuti orang yang jahat. Jadi kalau di sekolah, di teman bermain, ada kita lihat teman kita yang jahat, kita nggak usah mengikuti dia. Kalau ada teman kita misalnya yang mau marah-marah, yang suka marah-marah, yang suka memukul, jangan ikuti dia. Kalau ada teman kita misalnya yang suka menggosip-gosip, mencerita-ceritakan temannya, menjelek-jelekkan temannya, jangan diikutin. Ayo coba angkat tangan, siapa di sini ada temannya yang suka menjelek-jelekkan temannya? Ada nggak? Teman siapa ada begitu? Ada? Itu loh aku nggak suka dengan dia. Dia itu orangnya begini, dia itu orangnya begini. Ada nggak temannya yang begitu? Ada temannya yang suka memukul? Ada ya, coba. Ada, coba yang angkat tangan dulu, ada yang temannya suka memukul. Ada yang pernah dipukul sama temannya? Coba angkat tangan. Ada? Wah, ada anak sekolah minggu. Iya, jadi itu adik-adik jangan diikutin. Itu orang jahat kita nggak usah ikutin. Tapi kita harus mengikuti jalan orang yang baik. Kita harus mengikuti teman-teman kita yang baik. Yang suka membantu temannya, yang suka berbagi, yang suka menghibur. Jadi anak-anak sekolah minggu juga harus suka menghibur. Seperti tadi kita sudah mendengar Bang Timbul sekarang lagi berduka. Abang guru sekolah minggu kita sekarang lagi berduka. Mamanya telah meninggal. Jadi anak-anak sekolah minggu gimana? Nanti di rumah doakan supaya keluarga Bang Timbul bisa Tuhan hiburkan. Jadi supaya Bang Timbulnya bisa kembali semangat, supaya Bang Timbulnya bisa kembali bersukacita nanti bertemu dengan adik-adik, ya. Jadi itu yang mau kita ikutin, itu yang mau kita lakukan. Kalau kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita melakukan dalam kehidupan kita, maka janji Tuhan, dia akan bercahaya. Dikatakan tadi di ayat di ayat 18, orang benar itu seperti cahaya fajar
Coba dibuka lagi tadi Alkitabnya di ayat 18, Amang Pendeta akan bacakan. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jadi orang benar itu cahayanya akan terus bersinar, terus bersinar, terus bersinar. Seperti matahari kan, pagi-pagi masih sedikit dia kelihatan cahayanya, makin siang, makin terang. Jadi anak-anak sekolah minggu juga, kalau tinggal di dalam firman Tuhan, maka akan bercahaya. Oleh karena itu adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan hari ini mengatakan kepada kita, berjalanlah di dalam firman Tuhan. Berjalanlah, ikutilah terang Kristus. Pakai telingamu, dengarkan omongan orang tua, dengarkan omongan kakak guru sekolah minggu, dengarkan omongan pendeta, guru-guru di sekolah, maka kamu menjadi orang yang sukses. Maka kamu menjadi orang-orang yang hebat. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu yang telah kami dengarkan. Kiranya Tuhan memberkati anak-anak sekolah minggu ini, supaya mereka mau mendengarkan firman Tuhan. Mereka mau mendengarkan nasihat, ajaran orang tuanya. Mendengarkan nasihat pendeta, kakak guru sekolah minggu, dan guru-guru di sekolah. Supaya melalui itu semua Tuhan, kalau anak-anak ini mendengar, maka mereka akan Tuhan berkati menjadi anak-anak yang penuh dengan sukacita, penuh dengan kebahagiaan. Berkati setiap orang tua untuk mendidik, mengajari, dan membesarkan anak-anak yang telah Tuhan berikan kepada mereka. Supaya para orang tua juga mampu memberikan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan anak-anaknya. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Kak Fenina, tadi Kak Fenina mau tanya. Iya, Tadi Ma. Kak Fenina katanya mau tanya apa Kak? Kan tadi adik-adik udah mendengarkan firman Tuhan nih, kita juga. Nah, aku mau tanya, respon firman Tuhan itu hari ini apa sih, Kak? Oh, tadi cerita Amang Pendeta apa ya? Yang pertama-tama tadi Amang Pendeta cerita apa Kak? Dua anak yang hilang. Iya, dua anak yang hilang. Dua anak yang hilang itu kita suka dengarkan juga kan dalam ibadah sekolah minggu waktu kita ke gereja. Terus apalagi sih Kak tadi Amang Pendeta bilang cahaya. Maksudnya gimana tuh kalau cahaya? Kalau adik-adik harus gimana biar bisa bercahaya? Kita harus mendengarkan firman Tuhan, Kak. Supaya kita bisa bercahaya dan kita bisa berjalan sesuai dengan jalannya Tuhan, yaitu adalah jalan yang benar. Yuk kita mau sama-sama bangkit berdiri untuk merespon firman Tuhan. Kita mau bernyanyi, ku mau berjalan. Ayo adik-adik kita bangkit berdiri. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Bapa. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ayat yang kedua. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap tidak ada yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Adik-adik kita mau doa penutup dan doa Bapa kami yang akan dipimpin oleh Amang Pendeta.
Oke adik-adik sekolah minggu, kita tutup ibadah kita. Kita lipat tangan kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena Tuhan telah memberkati ibadah sekolah minggu hari ini. Biarlah anak-anak Tuhan ini, supaya mereka bersukacita dalam kehidupan mereka. Dan mereka tampil menjadi anak-anak yang berbuat baik dalam kehidupannya. Anak-anak yang mau membantu teman-temannya, yang menolong orang tuanya di rumah. Kami juga pada saat ini bersama-sama bersatu hati berdoa untuk teman kami, abang kami, Timbul. Kiranya Tuhan yang menghibur dia, Tuhan yang menguatkan dia untuk segera bangkit, dapat melayani kembali bersama-sama dengan kami. Ketika Tuhan memanggil orang tua yang kami kasihi, biarlah juga Tuhan yang memberikan penghiburan kepada Abang Timbul dalam kehidupan sehari-harinya. Terima kasih Tuhan, pada saat ini juga Tuhan memberikan kesatuan hati kepada kami untuk melayani. Tuhan juga yang memberkati guru-guru sekolah minggu di HKBP Jatiwaringin, supaya melalui kakak-kakak guru sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu HKBP Jatiwaringin menjadi anak-anak yang baik. Terima kasih Tuhan, dengarkanlah doa kami ini. Marilah kita bersama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak, terima kasih. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu buat adik-adik semua. Selamat hari Minggu adik-adik. Adik-adik jangan keluar dulu. Adik-adik semuanya jangan keluar dulu dari Zoom-nya karena kita mau foto bersama. Ayo semuanya kameranya dibuka. Ayo bikin gaya masing-masing, Ayo. gaya yang paling hebat. Gaya yang paling Kameranya mantap. dibuka. Ayo semuanya kameranya dibuka. Masih ada yang belum dibuka? Oke. Bikin Gaya. gayanya masing-masing ya. Ayo kita bikin gaya masing-masing. Abang Pendeta contohin dulu gayanya gimana? Oh begini adik-adik. Boleh kita ikutin gaya Abang Pendeta. Biar mantap semua sekolah minggu. Satu, ikutin kakak Dwi. Ikutin abang-abang kakak Dwi ya. Yang pertama, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yang ketiga, 1, Ada si sabar, oh, enggak ada. 2, 3. Yang keempat, 1, 2, 3. halaman kelima, 1, 2, 3. halaman keenam. 1, 2, 3. Terima kasih adik-adik. Selamat Sampai hari Minggu. ketemu. Selamat hari Minggu. Sampai ketemu minggu depan. Halo, Sampai Tania. ketemu minggu depannya. Halo Kak Karisa. Dadah, Halo Kakak Bang Karina. Joshua. Angel,
Nikolas. Selamat hari Minggu. Dadah.